judi Capjiki yang sudah lama beroperasi di tengah pasar besar Kota Batu digerebek polisi dari Satuan Reserse dan Kriminal atau Satreskrim Polres Batu. Seorang pelaku berinisial AM, warga Kelurahan Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu, yang diduga sebagai bandar Capjiki berhasil ditangkap polisi. Sementara puluhan orang penombok serta kru lainnya berhasil kabur, mereka kocar-kacir berlarian menyelamatkan diri. Selain mengamankan tersangka AM, polisi berhasil mengamankan barang bukti seperangkat alas judi bergambarkan gunung hijau, palang merah 12 macam gambar warna-warni. Tidak hanya itu, petugas juga berhasil mengamankan 2 buah kantong berwarna hitam, 4 buah bola kecil, papan dolangan dakon, waterpass, serta uang tunai sebesar 200.000 yang diduga sebagai uang tombokan. Kapolres Batu AKBP Harfiadi Agung Pratama mengatakan, penggerebekan yang dilakukan oleh polisi itu bermula dari informasi warga jika di Pasar Besar Batu sering terjadi praktek perjudian jenis Capjiki. Akhirnya petugas memastikan lokasi dan bergerak menuju sasaran. Saat dilakukan penggerebekan, salah satu tersangka AM saat itu sedang menggelar perjudian. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak 25 juta rupiah. Kita mendapatkan informasi dari masyarakat adanya perjudian jenis Capjiki di dalam pasar Kota Batu. Kemudian kami menindaklanjuti informasi tersebut. Kita turunkan tim dari Satreskrim Polres Batu untuk ke lokasi. Pada saat kita turun ke sana, kocar-kacir, tetapi bisa kita amankan satu orang sebagai bandar. Barang buktinya 1 buah alas perlak warna hijau tua, kemudian 1 buah beberan Capjiki, pasal 303 KUHP, ancaman hukumannya paling lama 10 tahun, denda paling banyak 25 juta rupiah. Saat ini masih dalam proses pemeriksaan, pendalaman, saksi-saksi juga sudah diperiksa yang ada di sekitar area TKP. Kemudian sementara 1 orang kita tetapkan sebagai tersangka. Yanto Yancung melaporkan. Warga Jalan Raya Serani, Sawo Jajar 2, RT 01, RW 15, Desa Sekarpuro, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, memberlakukan pembatasan sosial berskala lokal setelah 1 warganya meninggal dan dinyatakan positif COVID-19. Akses jalan masuk ke Jalan Raya Serani hanya dibuka 1 pintu dengan penjagaan ketat petugas keamanan. Meninggalnya salah satu tenaga medis yang juga warga RT 1 Jalan Raya Serani, Sawo Jajar 2, Sekarpuro, Pakis, Kabupaten Malang pada Sabtu kemarin akibat COVID-19, pengurus RT setempat memberlakukan pembatasan sosial berskala lokal atau PSBL. Pembatasan sosial berskala lokal ini, akses masuk ke Jalan Raya Serani hanya 1 pintu, sedangkan lainnya ditutup dan mendapat pengawasan dari petugas keamanan kampung. Heri Kiswoyo, Ketua RT 1 mengatakan, pasca meninggalnya warga yang positif COVID-19, pihaknya langsung menerapkan pembatasan sosial berskala lokal. Pembatasan sosial berskala lokal yang diberlakukan pada Minggu 2 Agustus akan berlangsung selama 14 hari hingga tanggal 16 Agustus 2020. Selain membatasi akses masuk ke kawasan Jalan Raya Serani, Sawo Jajar 2, pengurus RT juga melakukan penyemprotan disinfektan di lingkungan RT 1 Jalan Serani. Penyemprotan ini guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sementara untuk keluarga korban meninggal, oleh pihak pengurus RT juga diminta untuk isolasi mandiri selama 14 hari. Selama isolasi mandiri, warga menyediakan kebutuhan pokok bagi keluarga korban. Alhamdulillah untuk kemarin sebetulnya sudah kita antisipasi, Kita sudah masang pengumuman, banner-banner, wajib protokol, pakai masker, juga kita semprot rutin. Tapi memang bencana, ternyata salah satu warga, yaitu Dr. Edi, kena COVID. Jadi kita lebih intens lagi. Pagi ini kita semprot pakai mesin yang lebih besar untuk semua lingkungan RT 1, Desa Serani Raya. Pak, untuk akses masuk ke wilayah Jalan Serani Raya ini sendiri gimana ini, Pak?
Sementara untuk 14 hari ke depan itu kita tutup 24 jam semua sisi. Nah, tapi kita buka tutup untuk satu sisi sebelah selatan yang langsung dijaga oleh tim keamanan. Ya. Pak, pengawasan akses keluar masuk warga sendiri nanti gimana ini Pak? Nah, memang agak ketat Pak. Untuk kali ini yang tidak berkepentingan atau tidak untuk ada akses langsung ke warga, sementara kita alihkan ke lain jalan. Simon Alfredo melaporkan. Sempat berhenti beroperasi selama hampir 3 bulan karena pandemi COVID-19, PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI kembali membuka rute perjalanan kereta api jarak jauh. Dibukanya kereta api jarak jauh PT KAI Daops 8 Surabaya menyediakan fasilitas rapid test bagi penumpang kereta api. Rapid test bagi penumpang kereta api jarak jauh hanya ada 3 stasiun di wilayah Jawa Timur yang menyediakan fasilitas rapid test atau tes cepat ini. Dari 3 stasiun ini, salah satunya stasiun Malang karena merupakan salah satu stasiun dengan okupansi yang tinggi, serta sebagai stasiun dengan pemberangkatan awal yang akan menaiki kereta api jarak jauh. Layanan rapid test dengan harga Rp85.000 ini bisa dimanfaatkan para calon penumpang, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore. Syarat untuk melakukan rapid test ini yakni usai membeli tiket kereta api, calon penumpang kereta api jarak jauh akan diarahkan untuk mengikuti rapid test yang hasilnya bisa diketahui dalam waktu 15 menit sebelum berangkat. Sementara dari rapid calon penumpang ini, jika ada hasil rapid test yang reaktif, maka seluruh biaya pembelian tiket akan di-refund atau dikembalikan secara utuh. Selanjutnya akan diserahkan ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan swab. Adanya rapid test di stasiun ini berdampak baik pada okupansi penumpang kereta api yang terjual sebesar 70%. Penumpang pun merasa aman karena seluruh penumpang telah di rapid test. Hingga saat ini yang sudah mengikuti program rapid test ini 51 calon penumpang, dan alhamdulillah hasil untuk rapid test dari 51 penumpang diyakinkan bahwa penumpang non-reaktif. Prosedurnya penumpang harus beli tiket dulu melalui KAI Akses bisa atau di penjualan online yang lain. Nanti setelah divalidasi oleh teman customer service, nanti akan bisa dibantu langsung melalui proses rapid test ini. Karena Malang termasuk kelas stasiun besar A, di sini kan juga melayani perjalanan kereta api jarak jauh, dan di Malang sendiri pada saat hari-hari normal penumpangnya juga sangat luar biasa. Rapid test dimulai pukul 07.00 sampai jam 16.00. Pak, nanti apabila ada hasilnya reaktif, gimana Pak? Nanti kalau hasilnya reaktif dan biaya pembelian tiket akan kita kembalikan dan nanti akan kita langsung ke dinas terkait di sini. Sementara PT KAI berharap masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas rapid test murah di stasiun ini. Selain sebagai salah satu persyaratan menaiki kereta api jarak jauh, hal ini juga mempermudah penumpang yang menggunakan kereta api di masa adaptasi kebiasaan baru. Ini ada rapid test, tanggapannya seperti apa Mbak sebagai penumpang? Bersyukur ya, soalnya kan kalau saya naik bis atau naik angkutan yang lainnya itu kan susah ya, kita juga nggak tahu kalau misalnya di seluruh penumpang itu dia positif atau enggak. Untung sih ada kayak gini, jadi bisa membantu kalau kita merasa aman dan nyaman naik kereta api. Alhamdulillah ya, soalnya kalau harus ke rumah sakit dulu atau kemana susah ya, ribet juga. Terus ini untuk wanti-wanti dulu saya kesini soalnya. Alhamdulillah ada rapid testnya, lebih murah lagi. Mbak, sebelumnya sudah pernah lakukan rapid test? Sebelumnya belum, karena di peraturan kalau terminal maupun yang lainnya nggak dikasih suruh bikin rapid test. Kalau di sini wajib, jadi kita ngerasa aman aja sih. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Menunggu pertimbangan kembali iklan reklame dan daluarsa izin pemasangannya dan reklame tidak berizin kembali marak dipasang di sepanjang Jalan Raya Karanglos sampai dengan Tawang Argo, Karangploso, Kabupaten Malang. Pemasangan reklame pun banyak dipasang di pohon pelindung, tiang listrik, dan dipasang melintang di atas badan jalan. Beginilah pemandangan di pinggir Jalan Raya Karanglos sampai Tawang Argo, Karangploso, Kabupaten Malang. Reklame kembali marak dipasang baik di pohon pinggir jalan, tiang listrik maupun dipasang melintang di atas badan jalan. Iklan reklame yang dipasang saat ini sudah mulai banyak yang berizin tetapi tidak sedikit yang kosongan.
alias tidak dilengkapi dengan izin pemasangan dari dinas terkait. Tidak hanya itu, iklan yang sudah habis izin pemasangannya masih terpasang menunggu penertiban. Menurut salah seorang warga, banyaknya iklan reklame dipasang di sepanjang Jalan Raya Karanglo sampai Karangploso karena strategisnya jalan ini. Hanya saja pemasangan yang kurang memperhatikan nilai estetika sehingga sering mengganggu pemandangan. Di lokasi terlihat iklan reklame memenuhi pohon pinggir jalan dan tiang listrik. Banyak pihak berharap operasi penertiban kembali dilakukan untuk memastikan hanya iklan reklame yang berizin saja yang dipasang dan tidak menyalahi aturan yang masih terpasang. Iwan Hikmawan melaporkan. Akibat beratnya beban kendaraan yang melintas, jalan perbatasan kota dan Kabupaten Malang berlubang dalam, sehingga harus diwaspadai para pengguna jalan. Lubang jalan sering mengakibatkan terganggunya kelancaran arus kendaraan. Kondisi jalan pelabuhan Tanjung Mas Sukun perbatasan antara kota dan Kabupaten Malang ini sudah sering mengalami kerusakan. Jalan berlubang akibat beratnya beban kendaraan yang melintas. Kondisi jalan menanjak dan menurun ini tidak jarang mengakibatkan kendaraan berat tidak kuat menanjak dan mogok sehingga mengganggu kelancaran arus. Sudah berulang kali lubang jalan dilakukan penambalan tetapi tidak bertahan lama, terutama ketika memasuki musim penghujan. Menurut salah seorang warga mengungkapkan, penambalan lubang dengan aspal jalan tidak bertahan lama, sehingga harus dilakukan pembetonan jalan agar jalan awet dan tidak cepat rusak. Di lokasi terlihat ramainya kendaraan yang melintas baik roda 2, roda 4, serta truk berat mulai pagi sampai dengan sore hari. Kepadatan semakin meningkat ketika masuk pegawai dan bubaran pabrik di kawasan tersebut. Agak lama ini jalan yang naik ini rusak ini, sering rusak ini. Tapi sumber sering ada penambalan juga sudah kelihatannya. Sudah. Tapi penambalan sering, tapi masih rusak. Masih nggak kuat, Pak ya. Soalnya kan terkumatan besar kan ke sini. Oh iya. Itu masuk wilayah mana berarti yang rusak ini, Pak? Yang rusak ini wilayah kota. Wilayah Kota Malang. Kalau berarti. yang sebelah jembatan sana kabupaten. Itu mungkin karena tekanan berat juga. Posisinya kan kalau turun kan ngeremnya juga. Iya. Penanjak juga sebaliknya, Pak ya. Ini sering terjadi kecelakaan. Kecelakaan, Pak ya. Truk yang besar biasanya mundur lagi, nggak kuat. Soalnya, Apalagi daerah sana kan juga banyak pabrik-pabrik, Pak ya, daerah sana. Banyak pabrik. Sini ini pabrik besar dari Gandum. Oh iya. Ini dekat sini ada. Berarti setiap hari ramai yang melintas, Pak ya? Rame, kalau pagi waduh full. Sampai jam berapa biasanya kalau sore, Pak? Kalau sore sampai jam hampir maghrib. Maghrib ya. Apalagi kalau bubar pabrik biasanya. Iya, dari pabrik itu yang pulang-pulang dari pabrik. Iya. Pak, harapannya sebagai warga masyarakat gimana, Pak? Karena ini kan jalan juga berbahaya kalau jalan polisi gitu, Pak. Iya, harapannya jalan ini biar lebih bagus lagi gitu loh. Biar aman, Pak ya. Biar aman, soalnya di tengah-tengah jalan naik ini ada lubang. Iya, lubang besar, Pak. Sering terjadi Kecelakaan, Pak ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso melakukan peninjauan di beberapa tempat penyembelihan hewan kurban. Didampingi petugas Dinas Kesehatan dan mahasiswa kedokteran hewan salah satu universitas di Kota Malang. Wali memastikan hewan kurban di Kota Batu sehat dan tidak ada daging kurban yang berpenyakit. Salah satu tempat yang didatangi Wakil Wali Kota Batu dalam pantauan pemotongan hewan kurban pada Idul Adha 1441 Hijriah tahun ini adalah Musola Nurul Huda yang berada di Jalan Diran, Kelurahan Sisir. Di lokasi ini, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso didampingi petugas Dinas Kesehatan dan mahasiswa kedokteran hewan Universitas Brawijaya Malang melakukan peninjauan guna memastikan hewan kurban di Kota Batu sehat dan tidak ada daging kurban yang berpenyakit. Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso mengatakan, dari beberapa tempat penyembelihan yang dia datangi, seperti di Kelurahan Temas, Desa Ororo Ombo, Kelurahan Ngaglik, dan Kelurahan Sisir. Seluruh panitia mengatakan jika seluruh hewan kurban sudah menjalani pemeriksaan dari tim Puskeswan Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Batu dan dinyatakan sehat. Wawali menambahkan peninjauan lebih pada pelaksanaan protokol kesehatan saat pemotongan hewan kurban serta pemeriksaan organ dalam hewan kurban. Ditemani tim dari Dinas Pertanian dan 2 mahasiswa petugas kesehatan hewan kurban. Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso memastikan hewan kurban di Kota Batu sehat
dan tidak ada daging kurban yang berpenyakit. Secara klinis untuk fisik dari sapi atau kambing sehat dan cukup umur. Dalam lingkup RW, Mushola Nurul Huda menjadi salah satu pendistribusi daging kurban terbesar di Kota Batu. Setiap tahunnya, hampir 600 bungkus lebih yang dibagikan kepada masyarakat. Hewan kurban di tempat ini untuk tahun 2020 ada 7 sapi dan 37 kambing yang dibagikan di lingkup RW 1 dan RW 2 dengan penerima sekitar 775 warga. Hari ini alhamdulillah warga Meduran khususnya Jalan Diran di Mushola Nurul Huda RW 1 dan RW 2, wabil khusus lagi RT 4, RT 5 RW 2 dan RT 5 dan RT 6 RW 1 melaksanakan penyembelihan hewan korban di Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Dan alhamdulillah di tingkat RW, di tingkat mushola, di tingkat kampung, hari ini ada 7 ekor sapi dan 13 kambing. Ini merupakan hal yang luar biasa. Kita dari panitia, dari takmir itu kemarin sempat pesimis karena pandemi corona. Adakah yang mau melaksanakan korban, nggak taunya ada 7 sapi, 13 kambing. Ini menunjukkan bahwa kebersamaan, solidaritas, rasa ingin berkorban, terutama warga masyarakat Meduran ini luar biasa. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya mengatakan, dari beberapa hewan kurban yang diperiksa, hampir seluruh hewan kurban dalam keadaan sehat dan tidak ditemukan cacing hati. Tetapi ia menghimbau masyarakat untuk tidak usah khawatir terkait hal itu, karena cacing hati kerap ditemui saat pengecekan postmortem atau setelah penyembelihan. Selama di sini paling banyak itu cacing hati ya, cacing hepar gitu. Tapi emang kalau sesuai dengan ketetapannya ya kita ambil bagian yang terlokalisir dari si cacing ini. Jadi itu nggak boleh dikonsumsikan, nggak layak. Tapi aman ya Mbak ya? Aman. Solusinya hatinya itu dibuang apa seperti apa? Iya, dibuang, diambil, tidak untuk dikonsumsi. Selain cacing hati? Seperti kayak kita juga ngecek pulmonya ya, dicek apakah dia itu kan banyak juga itu kan dikonsumsi, tapi kadang kita cek juga gravitasinya apakah masih bisa atau layak gitu. Tapi di sini tadi bisa semua layak. Yanto Yancung melaporkan. Memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berkurban secara online, aman dan berpedoman pada syariat Islam, Ponpes Entrepreneur Raudatul Madinah, Ngandat Batu bekerjasama dengan Basnas menyelenggarakan pemotongan hewan kurban sampai pengemasan daging dengan menerapkan standar protokol kesehatan penanganan COVID-19, Minggu 2 Agustus 2020. Kegiatan pemotongan hewan kurban ini dilaksanakan oleh pesantren Entrepreneur Raudatul Madinah di Jalan Raya Mojo Mukti 51 Mojorejo Batu. Kegiatan pemotongan hewan kurban ini bekerja sama dengan Basnas dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 mulai dari penyembelihan sampai dengan pengemasan daging. Untuk 1 ekor hewan kurban dibagi menjadi 20 kemasan untuk daging, hati, dan lainnya. Pada kegiatan kurban kali ini juga diserahkan pula hewan kurban dari Basnas yang dipercayakan kepada pesantren Entrepreneur Raudatul Madinah untuk disalurkan kepada para penerima dari beberapa wilayah di Malang Raya maupun Jawa Timur. Menurut pengasuh Ponpes Entrepreneur Raudatul Madinah mengungkapkan, pemotongan hewan kurban mengikuti protokol penanganan COVID-19 di luar rumah pemotongan hewan. Mulai dari petugas dengan APD lengkap dan area tempat pemotongan, serta berterima kasih kepada warga masyarakat yang telah mempercayakan penyaluran hewan kurban melalui Ponpes Entrepreneur Raudatul Madinah dan juga Basnas. Di lokasi terlihat petugas pemotongan semuanya menggunakan APD standar termasuk sarung tangan, masker, dan penutup kepala. Alhamdulillah kegiatan ini sudah berjalan, sudah lama sebetulnya. Yeah. Kita bekerja sama dengan beberapa lembaga, di antaranya Dr. Dafa dan juga Basnas terutama pada tahun-tahun akhir ini yang bekerja sama dengan baik dan kita melaksanakan dengan protap yang terbaik sesuai dengan pandemi COVID-19 ini. Basnas menggunakan korban dengan tema tagline-nya korban online Basnas karena memang concern terhadap penanganan COVID ini agar tidak terjadi penularan penyakit ini. Maka walaupun kegiatan Idul Korban ini tetap dilaksanakan dengan protap yang terbaik
mulai di awal sampai nanti di akhirnya begitu, Pak. Sesuai dengan petunjuk dari Jakarta bahwa pendistribusian tidak langsung datang ke pondok, ke tempat kita, karena menghindari terjadi kerumunan orang. Maka kita diwajibkan mengantarkan satu persatu ke rumah para mustahik masing-masing, sehingga mereka tidak terjadi kontak langsung dan kerumunan itu sendiri, sehingga kita betul-betul melayani sesuai dengan petunjuk dari Basnas Pusat. Untuk anunya berapa jumlah kira-kira saat ini untuk tahun ini? Untuk dari Basnas ini sekitar 40 dibagi untuk sekian mustahik yang ada di Malang Raya. Kalau total dengan lembaga-lembaga yang lain seperti Dobedapa sekitar 600-an, 950. Diharapkan dengan penerapan standar COVID-19, upaya bersama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 bisa berhasil maksimal, khususnya di Malang Raya dan Indonesia pada umumnya. Pada kesempatan tersebut juga diserahkan secara simbolis daging hewan kurban oleh pihak pesantren dan Basnas kepada penerima. Kami sangat bersyukur bisa memotong hewan kurban